Sugeng Rawu, Poro Sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga panjenengan semua selalu dalam keadaan andap asor, rendah hati, namun tetap memiliki jiwa yang tangguh. Hari ini, saya ingin mengajak kita semua muhasabah, merenung sejenak tentang satu musuh yang tidak tampak, namun lebih berbahaya dari ribuan lawan di medan laga. Musuh itu tidak berada di luar sana, melainkan bersemayam di dalam dada kita sendiri. Itulah yang kita sebut sebagai ego. Dalam khazanah ilmu pengembangan diri modern, seperti yang disampaikan dalam sumber-sumber yang kita pelajari, ego bukanlah sekadar istilah psikologi Freud. Ego adalah kepercayaan yang tidak sehat akan kepentingan diri kita sendiri. Ia adalah rasa superioritas dan kepastian yang melampaui batas kepercayaan diri dan bakat yang kita miliki. Dalam bahasa Jawa, mungkin ini yang kita sebut sebagai adigang, adigung, adiguna, sikap sombong yang merasa paling kuat, paling besar, dan paling pandai. Padahal fisikawan besar Richard Feynman pernah mengingatkan sebuah prinsip ilmiah yang sangat penting. Prinsip utamanya adalah Anda tidak boleh membohongi diri sendiri, dan Anda adalah orang yang paling mudah dibohongi oleh diri Anda sendiri. Ego ini adalah musuh dalam setiap fase perjalanan hidup kita. Baik saat kita sedang merintis ambisi, saat sudah mengecap manisnya sukses, atau bahkan saat kita terpuruk dalam kegagalan. Mari kita bedah satu persatu dengan kacamata yang lebih jernih. Pertama, bagi panjenengan yang sedang berjuang meraih mimpi atau aspire. Seringkali, ego membuat kita lebih banyak bicara daripada bekerja. Kita sibuk membangun narasi, kehebatan di media sosial, namun lupa membangun kompetensi yang nyata. Di sini kita perlu belajar menjadi seorang pelajar abadi. Ingatlah kisah Kirk Hammett dari band Metallica. Meskipun ia sudah berada di puncak karier dan bergabung dengan band besar, ia tetap mencari guru gitar untuk belajar lagi dari nol, karena ia merasa masih banyak kekurangan. Secara ilmiah, ini disebut sebagai upaya menembus ego ceiling, langit-langit ego, dengan mengakui bahwa ada orang lain yang lebih ahli dari kita. Iman dalam Islam, ini adalah esensi dari tulabul ilmi, mencari ilmu dari buayan hingga liang lahat. Pilihan kita hanya dua, ingin menjadi seseorang yang hanya mengejar jabatan, to be, atau ingin melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi sesama, to do. Kedua, saat kita berada di puncak kesuksesan, ini adalah fase yang paling memabukkan. Ego akan membisikkan bahwa kita spesial, bahwa aturan tidak berlaku bagi kita, dan bahwa keberhasilan ini murni karena kehebatan kita semata. Disinilah kita butuh sifat sobriety, atau kejernihan pikiran. Kita harus tetap waspada terhadap apa yang disebut sebagai disease of me, penyakit aku, di mana seseorang mulai merasa lebih penting daripada tim atau tujuan besarnya, M. Contohlah Angela Merkel, pemimpin Jerman yang sangat kuat namun tetap hidup sederhana dan objektif. Ia memimpin dengan hasil nyata, bukan dengan bualan atau pencitraan. Aristoteles dalam karya ilmiahnya, Nicomachean Ethics, mengajarkan konsep golden mean atau jalan tengah. Keberanian itu berada di tengah-tengah antara pengecut dan nekat yang konyol. Kesuksesan yang langgeng membutuhkan keseimbangan ini. Ketiga, saat kita menghadapi kegagalan, ego akan membuat kegagalan terasa seperti kiamat. Ia akan mencari kambing hitam dan menyalahkan orang lain. Namun jiwa yang tangguh akan mengubah waktu mati menjadi waktu hidup, a lifetime. Lihatlah bagaimana Malcolm X menggunakan waktu penjara untuk menyalin kamus dan membaca ribuan buku, mengubah kegagalan hidupnya menjadi bahan bakar perubahan dunia. Kegagalan hanyalah tanda bahwa kita harus kembali ke prinsip-prinsip dasar, bukan berarti nilai diri kita hancur. Sedulur, marilah kita senantiasa menyapu lantai hati kita setiap hari. Karena debu ego akan selalu kembali meskipun sudah kita bersihkan kemarin. Jangan biarkan ego menghancurkan apa yang kita cintai. Mari kita bekerja dengan standar tinggi, namun tetap dengan hati yang rendah. Sebab pada akhirnya, melakukan pekerjaan dengan benar adalah hadiah yang sudah cukup bagi diri kita. Terlepas dari apakah dunia memuji atau tidak. Sebagai penutup, bayangkanlah sifat manusia itu seperti sepotong kayu yang melengkung. Untuk meluruskannya, seorang pengrajin kayu harus memberikan tekanan secara perlahan
ke arah yang berlawanan agar kayu itu bisa lurus kembali. Begitu jugalah dengan hati kita. Jika ia mulai melengkung karena sombong, kita harus menekannya dengan kerendahan hati dan disiplin agar kembali lurus di jalan Gusti Allah. Bukti dukung karya ilmiah dan referensi. Sumber Warren. Naskah ini disusun berdasarkan pemikiran filosofis dan psikologis yang terdapat dalam Ego is the Enemy, karya Ryan Holiday dengan rujukan ilmiah sebagai berikut. 1. Aristotle, Nicomachean Ethics. Teori tentang Golden Mean, jalan tengah, sebagai bentuk keunggulan karakter. 2. Richard Feynman, Scientific Principle. Pentingnya objektivitas dan kejujuran pada diri sendiri dalam metode ilmiah. 3. David Elkin, Adolescent Psychology. Konsep Imaginary Audience yang menjelaskan bagaimana ego menciptakan delusi bahwa semua orang selalu memperhatikan kita. 4. John Boyd, Strategic Theory. Konsep to be or to do dalam kepemimpinan dan integritas organisasi. 5. Pat Riley, Sports Psychology. Konsep Disease of Me dalam dinamika tim dan kegagalan kolektif akibat ego individu. 6. Harold Genien, Management Science. Perbandingan antara egotisme dengan kecanduan alkohol dalam konteks manajerial.